Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan prinsip relevansi kurikulum. Dan sebelumnya perkenalkan dulu, saya sebagai moderator Kasmara Marani Alia. Selanjutnya ada teman saya Kami Diwandari selaku pembaca pertama. Saya Mawaidina Utami selaku pembaca kedua. Saya Pujiana Napokan selaku pembaca ketiga. Saya Desya Adana Siregar selaku pembaca keempat. Saya Edna Raja selaku pembaca. Baiklah, langsung saja kita kepada presentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Kamilia Undari kepada kalian. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu kita akan membahas tentang prinsip relevansi kurikulum. Menurut KBBI, prinsip memiliki arti asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Sedangkan relevansi berarti hubungan atau kaitan. Kemudian yang kedua, prinsip relevansi adalah asas dasar yang memiliki hubungan atau berkaitan dalam sebuah kurikulum. Selanjutnya, sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan karakteristik peserta didik. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya tentang masing-masing prinsip kurikulum akan disampaikan oleh Maulidina kepada Maulidina. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini materi selanjutnya adalah mengenai macam-macam prinsip dari kurikulum. Nah, yang pertama adalah relevansi internal, di mana kurikulum itu harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang ada pada masa kini maupun masa yang akan datang. Kemudian, kurikulum juga harus bisa menyiapkan program belajar bagi anak untuk menyiapkan agar anak bisa beradaptasi dengan masyarakat serta memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, situasi dan kondisi kehidupan masyarakat tempat di mana mereka berada. Kemudian macam prinsip kurikulum yang kedua ada relevansi eksternal, di mana secara eksternal kurikulum ini memiliki relevansi antara komponen kurikulum dengan tuntutan, di mana kebutuhan dan perkembangan masyarakat itu dijelaskan pada Mulyana dan kawan-kawan pada tahun 2013. Nah, kemudian pendapat tersebut relevan dengan pendapat Nihayati dan Soleh Hayati dalam Miftahul Ulum pada tahun 2020, di mana merumuskan relevansi pendidikan dengan kehidupan ditinjau dari 3 aspek, yaitu yang pertama relevansi pendidikan dengan lingkungan hidup peserta didik, kemudian relevansi pendidikan dengan perkembangan kehidupan masa kini dan masa mendatang, dan yang ketiga adalah relevansi pendidikan dengan tuntutan dalam dunia pekerjaan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disambung oleh Saudari Putri kepada Saudari Putri. Silakan. Kepada moderator yang ketiga, mengapa kurikulum harus memenuhi prinsip relevansi? Karena agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan peka terhadap masalah di masyarakat. Yang kedua, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Adapun beberapa contoh penerapan prinsip relevansi dalam pembelajaran adalah yang pertama, menyusun alur pembelajaran menggunakan sebuah model pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyusun alat evaluasi yang relevan dan dapat mengukur dengan baik capaian pembelajaran. Yang ketiga, menyusun rancangan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang keempat, menyusun rancangan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai luhur budaya lokal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disambung oleh Saudari Desya. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai rumusan prinsip relevansi. Nah, dalam proses pengembangan kurikulum oleh suatu sekolah perlu memperhatikan rumusan prinsip relevansi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sekolah harus memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga kurikulum sekolah tersebut relevan terhadap tujuan pendidikan nasional. Nah, yang kedua, sekolah perlu memperhatikan tujuan sekolah dan kesiapan sarana dan prasarana sekolah, sehingga kurikulum yang dikembangkan relevan dengan kondisi internal dari sekolah. Nah, yang terakhir pula yaitu sekolah perlu memperhatikan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpotensi pada peserta didik serta tuntunan dan kebutuhan perkembangan di masyarakat, agar kurikulum yang dikembangkan dapat mencetak peserta didik dengan kemampuan yang relevan. Baik, saya kembalikan kepada
materi dapat disampaikan dengan baik. Oke, selanjutnya di episode tersebut 0648 tujuh Medan Tembung relevannya materi yang diajarkan sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa. Contohnya mereka menari, yang dimana anak-anak ini memiliki jiwa seni yang diimplementasikan kepada kegiatan menari di sekolah mereka. Selanjutnya adalah implementasi di SD Negeri 0648 Medan Tembung 74. yang dimana sekolah dan guru telah menyiapkan perangkat pembelajaran yang relevan dengan kondisi kelas saat proses pembelajaran. Next. Oke, yang terakhir adalah sekolah di sini sudah mempertimbangkan relevansi dalam pengembangan kurikulum sesuai dengan lingkungan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, sekian dari saya kembali kepada moderator. Baik, sekian hasil presentasi kami. Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Tanya jawab. Ya kan, ada relevansi pendidikan dengan lingkungan hidup peserta didik, kemudian ada relevansi pendidikan dengan perkembangan kehidupan masa kini dan masa akan datang. Itu contohnya tadi apa yang sesungguhnya lagi mau ngetrend saat ini dan mungkin ngetrend selanjutnya kan kita harus tahu. Contohnya teknologi dulu kan guru-guru tidak menggunakan teknologi saat ada kelas, berarti betul-betul relevansi eksternal ini betul-betul ada dari zaman ke zaman, gitu ya kan? Bagaimana dengan relevansi internal yang kalian katakan katanya di sini beradaptasi dengan masyarakat? Nah, masyarakat itu juga setiap tahunnya itu apa-apa saja di dalam kehidupan masyarakat itu kan berubah-ubah juga. Nah, gimana deh? Baik, terima kasih kepada Bapak. Kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak terkait dengan relevansinya dengan internal atau apa kaitannya dengan kebutuhan dan kebutuhan dari masyarakat. Nah, jadi kan sebenarnya kan kalau pendidikan itu kan kita nggak hanya berfokus di sekolah aja gitu kan Pak. Karena kan sekolah itu juga berada terletak di sekitaran masyarakat gitu Pak. Nah, dan tujuan dari terciptanya kurikulum dan diciptakannya pendidikan itu juga menempa siswa itu agar siap untuk terjun di masyarakat dan beradaptasi dengan masyarakat gitu kan Pak. Nah, salah satu implementasinya itu seperti di kurikulum Merdeka gitu kan Pak. Nah, di sekolah mereka itu kayak sering mengadakan rapat dengan warga sekitar gitu kan Pak. Apa nih yang menjadi kebutuhan di sekolah gitu, apa yang bisa dibantu di sekolah gitu Pak. Jadi masyarakat itu juga membantu sekolah untuk anak-anak mereka juga gitu, untuk kenyamanan anak mereka juga. Selanjutnya sekolah juga mengadakan yang namanya Market Day Pak. Nah, Market Day itu bekerja sama dengan masyarakat. Nah, Market Day itu jadi di Market Day itu misalnya entah orang tua siswa atau masyarakat sekitar yang mau menunjukkan misalnya hasil kewirausahaannya gitu kan Pak. Misalnya entah jualan makanan yang mereka jualkan, atau tentang semalam itu juga ada saya lihat di Market Day itu mereka buat apa tanaman apa? Iya, hidroponik gitu Pak. Nah, tanaman hidroponik gitu kan kayak sayuran pakcoy dan seperti itu Pak. Jadi dengan adanya direlevansikan secara internal ya bahwa kebutuhan masyarakat itu lagi kemampuan orang tertentu itu tidak hanya lagi bisa menggunakan oven tradisional, tetapi juga harus oven yang sudah modern gitu ya. Sama dengan kayak jual jus ya kan. Jual jus dulu kan cuma ditutupkan cupnya kan. Kita bawa pakai plastik naik motor berterbangan bertumpahan. Sekarang kan sudah ada yang pakai pressing gitu. Jadi itu sudah harus pandai menggunakannya. Jadi itu yang disebutkan direlevansikan dengan kebutuhan. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Baik, terima kasih. Demikianlah hasil presentasi kami untuk waktunya. Dan terima kasih pada teman-teman yang sudah mendengarkan. Kami mau undur diri dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.